Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan F. Dilno dengan NIM 2514010348. Pada video kali ini, saya akan membacakan paragraf tentang pergaulan remaja di era teknologi, sebuah pisau bermata dua. Sebelum saya membacakan paragraf, kita harus mengetahui apa itu paragraf. Paragraf adalah sekumpulan kalimat yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan pikiran atau ide pokok. Paragraf merupakan unit dasar dalam penulisan yang menyusun sebuah teks atau kerangka yang lebih besar, seperti esai, artikel, bahkan atau laporan. Baik, saya akan membacakan paragraf pertama. Era digital telah mengubah lanskap pergaulan remaja secara fundamental. Kalimat ini yang saya bacakan barusan adalah termasuk kalimat utama. Baik, selanjutnya, jika dahulu interaksi sosial dibatasi oleh ruang dan waktu, kini remaja dapat terhubung dengan siapa saja dalam berbagai belahan dunia hanya melalui genggaman tangan. Kita langsung saja ke kalimat terakhir pada paragraf pertama. Ekosistem ini menawarkan peluang sekaligus tantangan yang harus disikapi dengan bijak. Ini termasuk kalimat penjelas. Pola pada paragraf ini termasuk pola deduktif. Pola paragraf ini umum ke khusus. Dan jenisnya masuk ke persuasi karena mempengaruhi pembaca untuk menyadari pentingnya menyikapi perubahan ekosistem pergaulan di era digital dengan bijak. Baik, jenis pada paragraf pertama ini ada dua, yaitu eksposisi. Paragraf ini bertujuan untuk memberikan informasi dan menjelaskan bagaimana era digital telah mengubah lanskap pergaulan remaja secara fundamental. Penulis menyajikan fakta-fakta dan data yang mendukung paragraf tersebut. Yang kedua yaitu jenis persuasi. Selain memberikan informasi, paragraf ini memiliki unsur persuasif, yaitu mempengaruhi pembaca untuk menyadari pentingnya menyikapi perubahan ekosistem pergaulan di era digital dengan bijak. Baik, saya akan membacakan paragraf yang kedua. Di satu sisi, teknologi membawa dampak positif yang signifikan bagi perluasan wawasan dan jejaring sosial remaja. Kalimat ini termasuk kalimat utama. Melalui internet, remaja dapat mengakses beragam informasi, budaya, dan perspektif yang memperkaya cara berpikir remaja. Selanjutnya kita akan lanjutkan langsung ke kalimat terakhir pada paragraf kedua. Dengan demikian, teknologi berperan sebagai jendela dunia yang membuka peluang untuk pengembangan diri dan empati sosial. Ini termasuk kalimat penjelas. Paragraf ini termasuk jenis paragraf eksposisi dan argumentasi atau argumentatif. Penjelasannya itu pertama, jenis paragraf eksposisi, yaitu memberikan informasi dan menjelaskan dampak positif teknologi terhadap perluasan wawasan dan jejaring sosial remaja. Penulis menyajikan fakta dan contoh untuk mendukung pertanyaan tersebut. Yang kedua, paragraf argumentasi, yaitu menyampaikan argumen bahwa teknologi memiliki dampak positif bagi remaja. Penulis berusaha meyakinkan pembaca tentang kebenaran argumen tersebut dengan memberikan bukti dan alasan yang mendukung. Baik, kita akan masuk ke paragraf ketiga. Namun, di balik dampak positifnya, pergaulan di era teknologi juga menyimpan ancaman serius yang tidak boleh diabaikan. Ini termasuk kalimat utama. Salah satu bahaya terbesar adalah cyberbullying, di mana remaja dapat menjadi pelaku atau korban dari tindakan perundungan di dunia maya. Baik, kita langsung masuk ke kalimat terakhir pada paragraf ketiga.
Oleh karena itu, lingkungan yang seharusnya aman justru berpotensi menjadi racun bagi perkembangan psikologis remaja. Dari yang tadi saya bacakan itu termasuk kalimat penjelas. Di paragraf ketiga ini ada 3 jenis paragraf. Pertama yaitu paragraf eksposisi, bertujuan untuk memberikan informasi dan menjelaskan ancaman serius yang ada di balik pergaulan di era teknologi. Penulis menyajikan fakta dan contoh untuk mendukung pertanyaan tersebut. Yang kedua, paragraf argumentasi, yaitu menyampaikan argumen bahwa pergaulan di era teknologi juga menyimpan ancaman serius. Penulis berusaha meyakinkan pembaca tentang kebenaran argumen tersebut dengan memberikan dan alasan yang mendukung. Yang ketiga, paragraf persuasif, yaitu mempengaruhi pembaca untuk menyadari dan mewaspadai ancaman-ancaman tersebut dengan memberikan informasi tentang bahaya cyberbullying, konten negatif, kecanduan gawai, dan penurunan kemampuan komunikasi. Tetapi penulis berharap pembaca akan lebih berhati-hati dan bijak dalam menggunakan teknologi. Baik, kita akan masuk pada paragraf yang keempat. Menghadapi realitas ini, peran orang tua dan pendidik menjadi kunci dalam membimbing remaja menyikapi dinamika pergaulan modern. Ini adalah kalimat utama. Orang tua tidak dapat lagi hanya melarang, tetapi harus berperan sebagai fasilitator dan teman diskusi yang membangun. Kita langsung masuk ke kalimat terakhir pada paragraf keempat. Dengan pendekatan yang edukatif dan preventif, remaja dapat dilengkapi dengan imun untuk navigate ruang digital dengan aman. Ini termasuk kalimat penjelas. Pada paragraf yang keempat ini terdapat pola paragraf deduktif, umum ke khusus. Dan pada paragraf yang keempat ini terdapat 3 jenis. Yang pertama itu eksposisi, untuk memberikan informasi dan menjelaskan peran penting orang tua dan pendidik dalam membimbing remaja menghadapi dinamika pergaulan modern. Penulis menyajikan langkah-langkah konkret dan contoh untuk mendukung pertanyaan tersebut. Dan yang kedua, argumentasi atau argumentatif, yaitu menyampaikan argumen bahwa peran orang tua dan pendidik sangat penting dalam membimbing remaja. Penulis berusaha meyakinkan pembaca tentang kebenaran argumen tersebut dengan memberikan alasan dan bukti yang mendukung. Yang ketiga, persuasif atau persuasi, yaitu mempengaruhi pembaca, terutama orang tua dan pendidik, untuk mengambil tindakan nyata dalam membimbing remaja menghadapi tantangan dan era digital dengan memberikan saran-saran yang praktis dan relevan. Penulis berharap pembaca akan bermotivasi untuk menerapkan yang edukatif dan preventif. Baik, kita masuk ke paragraf kelima. Kesimpulannya, pergaulan remaja di era teknologi adalah sebuah fenomena paradoksal yang penuh dengan kontradiksi. Ini termasuk kalimat utama. Di satu pihak, teknologi adalah alat ampuh untuk memperluas horizon dan memperkaya pengalaman sosial. Dan kita langsung masuk ke kalimat terakhir pada paragraf kelima. Hanya dengan keseimbangan inilah remaja dapat berteman dengan teknologi tanpa harus terjerumus dalam sisi gelapnya. Pada paragraf kelima ini terdapat pola deduktif juga. Dan jenisnya pada paragraf kelima ini ada 3. Yang pertama, eksposisi. Paragraf ini bertujuan untuk memberikan informasi dan menjelaskan bahwa pergaulan remaja di era teknologi adalah fenomena. Penulis juga menjelaskan pentingnya keseimbangan dan kolaborasi dalam menghadapi tantangan ini. Yang kedua itu argumentasi.
Paragraf ini memiliki unsur argumentatif, yaitu menyampaikan argumen bahwa masa depan kesehatan sosial remaja terletak pada kemampuan untuk mendayagunakan teknologi secara cerdas dan bertanggung jawab. Penulis berusaha meyakinkan pembaca tentang argumen tersebut. Dan yang ketiga yaitu mempengaruhi pembaca untuk menyadari pentingnya kolaborasi antara remaja, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perkembangan remaja di era digital. Baik, kesimpulan dari paragraf pertama sampai kelima ini adalah paragraf ini berfungsi sebagai kesimpulan dan pembahasan sebelumnya mengenai pergaulan remaja di era teknologi. Penulis merangkum poin-poin penting dan memberikan pandangan terakhir. Baik, sekian video pada kali ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.